Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mianda Putri Susanto dari Fakultas Vokasi Program Studi D4 K3 kelas A3. Saya di sini akan membawakan materi safety talk yang berjudul Rambu-rambu K3 di Laboratorium. 샛별 Rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja atau laboratorium guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat tersebut terhadap kondisi resiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Rambu ini digunakan untuk memperingatkan karyawan atau petugas laboratorium tentang zat-zat berbahaya seperti asam atau untuk menunjukkan fitur-fitur keselamatan. Rambu-rambu ini juga dapat memberikan informasi umum atau instruksi spesifik tentang peralatan yang harus dipakai di daerah yang ditunjuk. Yang dimaksudkan dengan rambu-rambu dalam laboratorium adalah semua bentuk peraturan yang dituangkan dalam bentuk gambar atau poster, tulisan, logo, semboyan atau moto, dan simbol-simbol. Saat harus bekerja di laboratorium, ada aturan yang harus ditaati demi keselamatan Anda dan para pekerja lainnya. Beberapa di antaranya seperti harus mengenakan baju khusus praktikum, tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium, memisahkan sampah cair dan padat, hingga tidak boleh mengambil zat secara berlebihan karena terdapat bahan yang berbahaya. Selain aturan-aturan tersebut, ada pula hal lain yang perlu Anda perhatikan, yaitu simbol keselamatan di laboratorium. Tidak semua laboratorium memberikan penjelasan pada simbol-simbol yang dicantumkan. Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk memahami simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, flammable atau gambar api. Jika Anda menemui simbol bergambar api pada suatu bahan atau zat, artinya kandungan tersebut mudah terbakar. Contoh bahan mudah terbakar yang biasanya digunakan di dalam laboratorium biologi adalah minyak tanah, alkohol, dan natrium. Yang kedua, simbol tengkorak atau toksik. Simbol keselamatan kerja di laboratorium yang bergambar tengkorak menandakan bahwa suatu zat mengandung racun atau bersifat toksik. Beberapa contoh zat yang dimaksud adalah gas klorin, merkuri, karbon tetraklorida, dan sianida. Walaupun mungkin terkesan sepele, zat-zat toksik ini apabila terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit bisa menyebabkan kecelakaan, cedera, bahkan hingga kematian. Yang ketiga, ada gambar tanda silang yang melambangkan bau menyengat. Untuk zat-zat yang memiliki bau tajam atau menyengat, biasanya akan ditandai dengan simbol keselamatan kerja di laboratorium bergambar silang. Contoh zat berbau menyengat adalah amonia, uap bromin, kloroform, dan asam sulfat. Jadi, jika Anda melakukan eksperimen dengan bahan-bahan ini, jangan lupa menutup mulut dan hidung dengan kain kasa sebelumnya. Apabila tidak sengaja tercium, segera coba untuk muntahkan. Gambar cairan yang dituangkan. Jika Anda melihat simbol dengan gambar cairan yang sedang tertuang ke tangan, tandanya suatu bahan di laboratorium bersifat korosif. Biasanya, simbol ini ditujukan untuk bahan-bahan dengan kandungan asam dan basa yang kuat. Jangan pernah menyentuhnya karena bahan-bahan tersebut bisa beresiko merusak jaringan hidup. Selanjutnya ada gambar ledakan. Biasanya ini dilambangkan untuk bahan-bahan mudah meledak. Biasanya zat atau bahan-bahan mudah meledak ini diberi simbol keselamatan kerja di laboratorium bergambar ledakan. Contoh dari zat yang mudah meledak adalah campuran antara oksigen dan hidrogen. Resiko ledakan akan lebih tinggi jika campuran tersebut terkena benturan, gesekan, panas, maupun kontak dengan api. Gambar menyerupai kipas angin. Apabila menemui simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi yang gambarnya menyerupai kipas angin, artinya suatu zat bersifat radioaktif.
Contoh zat yang dimaksud adalah plutonium dan uranium. Apabila zat bersifat radioaktif, berarti zat tersebut bisa memancarkan sinar radiasi yang akan menyebabkan efek racun baik dalam jangka waktu singkat maupun lama. Tentu, tidak ada yang salah dengan bekerja di laboratorium. Namun, pastikan Anda lebih dulu memahami berbagai simbol keselamatan kerja di laboratorium tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin cukup sekian materi Safety Talk yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.